Drama ini menceritakan tentang kehidupan pernikahan mereka berdua yang mengalami krisis setelah 3 tahun menjalani rumah tangga. HN sendiri merupakan pewaris konglomerat Queen Group, sedangkan Hyunwoo adalah seorang putra dari keluarga biasa saja, berasal dari kampung Hyongduri. Bagaimana kisah mereka berdua selanjutnya? Oke lah, tanpa banyak basa-basi di awal, bagi yang suka dengan video ini, alangkah baik mensubscribe-nya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel ini. Di awal episode, diperlihatkan sebuah wawancara yang dilakukan oleh baik Hyunwoo dan Hae-in, di mana mereka berdua juga sama-sama menceritakan bagaimana awal kisah cinta mereka dimulai, hingga ke jenjang pernikahan, dan membuat heboh warga Korea di pernikahannya. Di mana banyak orang yang menganggap Hyunwoo pria yang sangat beruntung yang berhasil menikahi Hae-in dari keluarga yang paling berpengaruh di sana. Dan tentu saja banyak orang yang penasaran juga dengan kehidupan mereka setelah menikah 3 tahun. Ketika diwawancarai, Hae-in terkenal dengan sikap arogannya tidak seperti Hyunwoo yang lembut juga penuh kasih sayang. Tujuan mereka berdua melakukan wawancaranya hanya untuk meredam rumor di mana mereka akan segera berpisah. Hae-in lalu menceritakan bagaimana awal pertemuan mereka dimulai setelah kembali kuliahnya dari luar negeri. Hae-in lalu magang di perusahaan keluarganya dan menyamar sebagai karyawan baru. Dia pun sering mendapat bantuan dari Hyunwoo untuk menggunakan mesin fotokopi. Sehingga dari sanalah Hae-in berpikir kalau Hyunwoo menyukainya. Tak hanya itu, Hyunwoo juga melihat begitu peduli terhadap Hae-in agar tidak dimarahi oleh atasannya. Dia juga memberikan perhatian dengan memberikan payung kepada Hae-in saat akan pulang ke rumah. Tentu malam itu Hyunwoo juga menyatakan perasaannya selama ini kepada Hae-in. Dia mengatakan walau dirinya berasal dari keluarga sederhana, tetapi di kampungnya ia mempunyai kebun dan sapi sehingga dia bisa memberikan jaminan jika suatu hari nanti Hae-in dipecat. Yunus siap untuk menjaga Hein dan dia pun langsung menyatakan perasaannya. 좋아서 그래요. Tak sampai di sana, Hein lalu melanjutkan ceritanya di mana suatu hari Hyunwoo mengundurkan diri setelah mengetahui Hein adalah keluarga konglomerat. Tetapi Hein menyusulnya ke kampung Hyunwoo menggunakan helikopter pribadinya dan meminta Hyunwoo untuk tetap berada di sisinya. Hyunwoo menganggap saat itu Hein seperti malaikat yang turun dari surga. Tapi saat ditanya bagaimana kehidupan rumah tangga mereka, Hyunwoo lalu berusaha mengatakan jika kehidupan pernikahannya sangatlah bahagia. Namun siapa sangka, seperti percintaan para kelas pada umumnya, percitraan adalah hal yang paling penting. Di mana ternyata di lain tempat teman-teman Hyunwoo bergosip tentang pernikahannya teman mereka. Faktanya, Hyunwoo sangat ingin berpisah dengan Hae-in karena dia wanita yang dingin dan kejam, terlebih lagi keluarganya itu mengatur segala hal yang membuat Hyunwoo tertekan. Singkat cerita, sekretaris Hae-in lalu memberitahunya bahwa jika Hae-in belum diundang dalam sebuah grup pembisnis kelas atas karena penghasilan Mall Queen belum mencapai target yang ditentukan. Hae-in lalu mengincar kerjasama dengan sebuah perusahaan besar bernama Herkina, akan tetapi Herkina hanya ingin bekerja sama dengan anggota kelas atas saja, sehingga dia pun menargetkan kalau dirinya harus memasuki grup kelas atas agar perusahaannya semakin membesar. Hai-in lalu memutuskan untuk menyingkirkan merek-merek yang menghambat penghasilan, namun ternyata hal itu tidak mendapat persetujuan dari kuasa hukum Queen Group yang dipimpin langsung oleh suaminya Hyunwoo. Hai-in meminta dengan segera sekretarisnya memanggil Hyunwoo. Walaupun Hyunwoo sedang rapat, tapi tetap saja dalam rumah tangga istrinya lah yang berkuasa, sehingga mau tidak mau saat menghadapi Hai-in, Hyunwoo harus tetap patuh dan mengurus permasalahan hukum yang akan terjadi jika saja mereka dituntut karena pemutus kontrak secara sepihak dengan pemilik toko yang ada di Mall Queen. Dalam pernikahan mereka, memang Hyunwoo hanya bisa patuh menuruti semua keinginan Hae-in dan keluarganya karena dia sadar dirinya menikahi keluarga konglomerat yang memiliki kuasa penuh. Sikap Hae-in yang begitu dingin tak peduli padanya pun juga menjadi alasan utama mengapa Hyunwoo begitu ingin bercerai dengan istrinya. Saat ini, Hyunwoo sedang menunggu Hae-in untuk memberikan surat perceraian, namun ternyata Hae-in tidak datang. Ketika dia di rumah, Hai-in sendiri lalu meminta Hyunwoo ke ruang keluarga karena saat ini ada rapat keluarga yang diadakan secara rutin. Di sana sudah ada mertua, istri, ipar, dan asisten kepercayaannya yang bernama Bu Grace. Ketika membahas permasalahan bisnis adik Hai-in yang bernama Hong Soo-chol,
meminta bantuan Hyunwoo untuk menghandle permasalahannya dengan Komisi Perdagangan yang terus menghubunginya. Hyunwoo lalu mengatakan untuk meminta langsung kepada tim kuasa hukum mereka, namun ternyata adik iparnya ini menolak dan hanya mau Hyunwoo yang menanganinya. Tak hanya itu saja, ibu mertuanya juga begitu membela anaknya sehingga Hyunwoo pun tak bisa berkutik lagi. Mereka lalu membahas mengenai rencana kehamilan untuk Hae-in di mana sang ayah mertua sudah mempersiapkan nama untuk bayi mereka dan memakai marga Hong. Tentu mendengar hal itu, Hyunwoo lalu bertanya-tanya mengapa anak mereka harus mengikuti marga sang ibu, bukannya sang ayah. Namun itulah keluarga mertuanya, mereka memiliki kendali penuh dan segala keputusan ada di tangan mereka. 됐고, 아빠 속만 따르는 건 난 굉장히 고리타분하다고 생각하는데. Kemudian setelah rapat selesai, Hyunwoo lalu pergi meninggalkan rumah untuk menghilangkan rasa stresnya menghadapi keluarga ini. Sedangkan Hae-in menghampiri sang adik dan memberikannya pelajaran karena telah seenaknya memerintah sang suami. Hyunwoo kini terlihat mabuk-mabukan bersama sahabatnya untuk melampiaskan segala pikirannya. Dia pun lalu menceritakan niat untuk menceraikan Hae-in. Sesampainya di rumah, ternyata Hae-in mengetahui Hyunwoo baru tiba dan mereka pun sama menahan diri untuk membuka pintu kamar. Mereka kini mungkin sama-sama masih ada rasa, tapi entahlah apa yang membuat hubungan mereka kini hanya formalitas saja. Keesokan harinya, Hyunwoo ditugaskan untuk mengurus memproses pembebasan bibi mertuanya yang bernama Beomja, adik dari ayah mertua dirinya, di penjara karena menjambak kekasih ayahnya yaitu kakek Hae-in, hingga dirawat di rumah sakit. Bibinya itu terkenal sebagai orang yang ganas dan tanpa ragu untuk melawan aturan keluarga. Malam pun tiba, di mana hari ini adalah malam peringatan kematian dari istri ketua Queen Group, yaitu Nenek Hae-in. Para wartawan pun berkumpul untuk meliputnya, sedangkan para menantu laki-laki kini tengah sibuk memasak di dapur guna menyiapkan makan malam di hari peringatan tersebut. Tak lama, Suco lalu datang membawa menantu baru yang menikahi sepupunya. Dia lalu menjelaskan padanya kalau di keluarga mereka memiliki aturan jika ada acara keluarga, para laki-laki lah yang bertugas untuk mempersiapkan semua di dapur. Dan di sana Hyunwoo lalu meminta Sucol bergabung memasak di sana, namun tetap saja dia menolak dengan berbagai alasan karena pada dasarnya seluruh menantu laki-laki yang menikahi para wanita dari keluarga Hong akan mengalami nasib yang sama seperti Hyunwoo, yaitu patuh terhadap keluarga perempuannya karena mereka lebih berkuasa. Saat upacara peringatan dimulai, tiba-tiba Bibi Beomja datang dan mengacaukan upacara itu. Dia pun mulai memaki-maki kekasih ayahnya dan menuduh kalau ibunya meninggal karena perselingkuhan mereka. Sedangkan kini di luar rumah, ternyata putra tertua keluarga Hong berada di luar rumah, di mana dirinya memiliki konflik berkepanjangan dengan ketua Queen Group. Kemudian, keesokan paginya Hyunwoo lalu pergi ke psikiater di mana ia menceritakan tekanan di dalam keluarga istrinya. Ia merasa selama menikah dirinya merasa lebih tertekan dan tak memiliki waktu luang untuk dirinya sendiri. Dia selalu menerima perintah dari keluarga sang istri dan menyelesaikan segala problem di keluarga itu. Saat dokter menyarankan dirinya untuk pindah saja bersama sang istri, Hyunwoo lalu mengatakan jika dirinya sangat membenci sang istri. Karena menurut Hyunwoo dirinya menikahi Hae-in dengan tulus, menyukai Hae-in sepenuh hati, sedangkan Hae-in juga mengatakan jika dirinya akan ada selalu untuk Hyunwoo dan bisa dipercaya. Namun ternyata setelah menikah hal itu tidak didapatkan sama sekali oleh Hyunwoo. Singkat cerita kini di kantor, Bu Grace datang untuk menemui Hyunwoo. Dia meminta tolong pada Hyunwoo untuk menangani kasus hukum mengenai wasiat keluarga. Ia pun lalu menceritakan jika sepupu keluarga Hong memiliki permasalahan mengenai wasiat warisan yang dimana ternyata suaminya tak memasukkan nama sang istri dalam wasiatnya untuk mendapatkan harta peninggalan sang suami. Bu Grace sendiri memang bertugas untuk menjodohkan para keluarga kaya raya kecuali Hae-in karena dirinya memilih suaminya sendiri yaitu Hyunwoo. Bu Grace seperti memiliki rencana untuk membuat hubungan mereka berdua ini berantakan. Dia pun lalu memakai kasus itu untuk memanasi Hyunwoo, di mana Hae-in juga menuliskan surat wasiat yang sama. Jika ternyata terjadi sesuatu pada Hae-in, maka Hyunwoo tak akan mendapat sepeser pun harta kekayaannya. Secara frontal, Bu Grace menyebut jika Hae-in menikahi Hyunwoo hanya untuk menambah budak keluarga Hong. Sedangkan di ruangannya kini Hae-in mendapat telepon dari seseorang yang dipanggil Profesor. Saat bertemu Hyunwoo, Hae-in lalu mengajaknya untuk pergi bersama, namun karena kemarahannya, Hyunwoo langsung menolak tanpa mengetahui kemana dia akan diajak pergi oleh istrinya. Ternyata,
Kali ini Hyun memutuskan untuk menenangkan diri ke kampung halamannya. Tentu melihat anak bungsunya pulang, sang ibu begitu senang. Dia lalu menyiapkan makanan yang begitu enak. Terlihat dari wajah Hyunwoo yang sangat lahap menyantap makanan dari sang ibu. Ketika malam tiba, semuanya pun sudah berkumpul. Hyunwoo lalu mencoba mengatakan hal yang penting di depan keluarganya. Ternyata dia di sana mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dari Hae-in. Kemudian singkat cerita kini Hyunwoo sudah tiba di rumahnya. Dia pun akan memberikan surat gugatan cerai itu pada Hae-in. Ternyata Hae-in juga mengatakan sesuatu penting pada Hyunwoo. Di sana Hae-in lalu mengatakan terlebih dahulu. Dia lalu mengatakan jika dirinya tengah sekarat dan hanya punya waktu selama 3 bulan saja untuk bertahan hidup. Dan ya, ternyata tadi siang Hae-in mengajak Hyunwoo ini untuk pergi ke rumah sakit karena Hae-in mendapat laporan kalau ternyata kesehatannya tidak baik-baik saja. Kini dia pun lalu bertanya apa yang akan disampaikan oleh Hyunwoo. Tentu mendengar kabar Hae-in, Hyunwoo pun langsung mengurungkan niatnya untuk mengatakan yang sejujurnya. Kini Hyunwoo pun mengungkapkan kalau dirinya begitu mencintai Hae-in dan tak bisa hidup tanpanya. Karena mengetahui istrinya sedang sekarat, tentu Hyunwoo pun berusaha untuk memperlihatkan kesedihannya. Mendengar hal itu, Hae-in yang sikapnya to the point pun mengajaknya untuk mati bersama. Dia pun lalu menanyakan apa kata dokter sembari meremas kertas surat cerainya. Ternyata Hae-in mengidap tumor otak yang sangat langka. Gejala yang dialaminya adalah sakit kepala. Dia selalu merasa waktu begitu cepat berlalu dan tak ingat yang dilakukan beberapa jam sebelumnya. Karena penyakitnya juga, waktu itu Hae-in lupa dirinya ada janji temu dengan Hyunwoo saat itu. Dia pun mengatakan kalau penyakitnya ini tak bisa dioperasi dan mengandalkan obat-obatan pun dokter rasa tidak akan sembuh jika keadaannya memburuk, maka Hae-in bisa mengalami halusinasi dan gangguan kepribadian. Setelah membahas penyakit itu, Hae-in yang merasa sendirinya selalu menjaga kesehatan dan tak pernah makan gorengan pun merasa tak terima jika mengalami penyakit langka mematikan ini. Di sana, Hyunwoo pun lalu mencoba untuk menenangkan Hae-in dan akan mengajaknya kembali ke rumah sakit. Lalu Hyunwoo mengatakan mungkin dirinya tidak akan tidur malam ini. Tapi faktanya, ternyata Hyunwoo rupanya sangat menikmati tidurnya. Dia bangun dengan wajah segar dan tersenyum karena dia akan berpisah dengan Hae-in 3 bulan lagi tanpa perceraian. Tapi dia harus mengingat bahwa dirinya harus berpura-pura sedih dengan keadaan Hae-in yang sekarat. Hyunwoo lalu pergi ke kamar Hae-in. Dia melihat Hae-in tertidur pulas dan bangun kesiangan. Saat mendekati Hae-in, ia masih tak bangun juga. Di sana Hyunwoo lalu berpikir kalau bagaimana jika terjadi apa-apa pada Hae-in. 왜? 오, Singkat cerita, di kantor kini Hae-in lalu bertemu sang ibu yang mencari Hyunwoo. Dia mengira jika Hyunwoo dan Hae-in sengaja memberitahu kakeknya jika perusahaan Suchol melakukan kesalahan yaitu kelebihan bayar pajak. Sehingga di sana Suchol lalu pingsan dan mengalami serangan panik. Hal itu pun terlihat dari sang ibu yang sangat khawatir dengan keadaan putranya. Dan memang sudah terlihat dari awal jika ibu Hae-in ini pilih kasih dan tak begitu memperdulikan Hae-in. Kemudian di lain tempat, Hyunwoo sengaja bertemu dengan sahabatnya. Dia mengatakan kalau dirinya tak jadi mengajukan gugatan cerai. Karena penyakit Hae-in ini dirahasiakan dan tak boleh ada orang yang mengetahuinya. Lalu Hyunwoo mengajak sahabatnya itu pergi ke suatu tempat yang sepi untuk memberitahu alasan membatalkan gugatannya. Di sana, Hyunwoo mengatakan rahasia istrinya mengenai penyakit yang diderita Hae-in. Setelah mendengar fakta, sahabatnya pun lalu mengatakan jika suatu hari nanti Mall Queen akan jatuh ke tangan Hyunwoo. Tetapi ternyata Hyunwoo sudah mengetahui jika itu tidak akan terjadi. Selain karena pengaruh dari Bu Grace, mereka juga sudah membuat perjanjian pranikah. Lalu sahabatnya pun memberi saran bagaimana Hyunwoo ini merayu Hae-in lagi di sisa hidupnya dan bersikap baik serta romantis kepadanya agar Hae-in berubah pikir memberikan aset-aset perusahaan miliknya kepada Hyunwoo. Walaupun Hyunwoo mengatakan kalau dirinya bukanlah tipe orang mata duitan, namun saran dari sahabatnya itu dilakukan oleh Hyunwoo. Dia memberikan bunga pada Hae-in tepat di ulang tahun pernikahannya yang ketiga. Hal itu membuat Hae-in merasa aneh karena itu semua bukanlah sikap Hyunwoo biasanya. Di tempat lain, Bu Grace kini sedang mengobrol dengan pembantu rumah tangga Hae-in yang menjadi mata-matanya. Mengira hubungan mereka berantakan, namun ternyata semakin hari hubungan mereka semakin dekat karena perubahan sikap Hyunwoo pada Hae-in. Setelah mengetahui penyakit Hae-in,
Hyunwoo mungkin berakting jika dirinya benar-benar takut kehilangan sang istri. Namun faktanya, dia mungkin cukup senang karena akan segera berpisah dengan Hae-in. Tak hanya pembantunya, tapi para karyawan pun di kantor merasa aneh dengan perubahan sikap Hyunwoo yang dulunya mereka sering bertengkar. Kini Hyunwoo bersikap perhatian kepada istrinya. Kemudian scene berganti ke keluarga Hyunwoo sedang makan-makan bersama dengan suasana sesederhana sembari membahas mengenai keputusan Hyunwoo yang akan menceraikan istrinya. Sangat berbeda dengan suasana makan malam di rumah sekeluarga Hae-in yang begitu mewah, apalagi suasana kini mulai tak nyaman karena ternyata mall milik Hae-in berdiri di atas tanah sang ibu. Di sana ibunya akan mengajukan gugatan pada Hae-in. Saat suasana tak kondusif lagi, Hae-in lalu berdiri karena merasa terus diancam oleh ibunya sendiri. Tapi kali ini dengan sikap beraninya, Hyunwoo bangun dan menyela pembicaraan sang mertua membela sang istri. Tapi setelah pergi, Hae-in bukannya merasa senang, malah dia merasa risih dan curiga mengenai sikap Hyunwoo yang semakin hari semakin mencurigakan karena sikapnya yang tiba-tiba. 괜히 친한 척 눈 맞추고. Singkat cerita, memperlihatkan kegilaan Bibi Bemja yang pergi ke pernikahan suami dan sekretarisnya yang berselingkuh, dan tentu saja di mana ada Bibi Bemja disitulah kekacauan akan terjadi. Tak lama kemudian Hyunwoo datang menghampirinya dan di sana dia memberi nasihat pada Bibi Bemja agar bersikap baik karena dirinya masih dalam masa percobaan. Dia meminta bibi mertuanya ini untuk pulang karena sang ketua menunggunya. Saat ayahnya menghampirinya di kamar, Bibi Bemja pun bersikap seperti anak manja pada umumnya, di mana dia mengungkapkan kekesalannya pada sang ayah karena dirinya dimasukkan ke penjara hanya karena menjambak sang kekasih. Kemudian malam hari diperlihatkan kedua orang tua Hae-in sedang berjalan-jalan di taman rumah mereka. Di sana ibunya melihat bintang jatuh dan sang ayah juga teringat jika saat mengandung Hae-in istrinya ini bermimpi tentang bintang jatuh. Hal itu pun tiba-tiba membuat suasana berubah. Sang suami juga mengingatkan agar istrinya ini tak begitu keras kepada Hae-in. Ternyata ada masa lalu kelam yang terjadi di antara mereka berdua, di mana ibunya mengatakan jika kematian sang kakak Hae-in tidak akan dilupakan walaupun itu kecelakaan yang membuat ibunya menderita setiap saat mengingat kejadian itu. Sedangkan kini Hyunwoo sedang sibuk mencari informasi mengenai tumor otak. Dia ternyata meminta kepastian pada dokter saat itu berapa lama Hae-in bisa bertahan, namun dokter tidak bisa memastikan dan hanya mengatakan 3 bulan saja. Teralihkan kemungkinan lain juga bisa terjadi karena sebagian besar pasien yang mengalami keajaiban yaitu bisa sembuh secara tiba-tiba. Tapi dasarnya Hyunwoo ini berharap jika istrinya benar-benar cepat meninggal dunia dan tak bisa disembuhkan. Tak lama kemudian, Hae-in datang melihat kamar Hyunwoo yang masih terbuka. Di sana dia pun melihat Hyunwoo tertidur di meja kerjanya. Di saat melihat laptop Hyunwoo, Hae-in tersentuh karena dia mencari informasi mengenai penyakit yang dideritanya. Padahal nyatanya malah sebaliknya. Tapi ternyata hal itu juga menguntungkan bagi Hyunwoo karena mengubah prasangka buruk terhadapnya. 애나, 왜 불편하게 자? 침대에서 자지. Tapi Hae-in masih mengira Hyunwoo sangat takut kehilangan dirinya sehingga dia pun berusaha keras untuk mencari informasi lainnya mengenai penyakit itu. Hae-in lalu mengatakan jika dirinya akan berusaha mencari jalan keluar dan akan tetap bertahan hidup demi Hyunwoo. Keesokan harinya, kini pertemuan para pembisnis elit yang diadakan oleh Perkina dimulai di mana mereka akan mencari perubahan untuk diajak bekerja sama dan berinvestasi. Hae-in tentu tidak akan melewatkan kesempatan itu. Dia turut hadir di acara tersebut. Di sana dia pun disapa oleh pesaing dari Royal Mall, mengajaknya Hae-in yang datang sendirian sedangkan tamu lainnya mengajak rekan atau pasangannya. Hae-in lalu mencoba menghubungi Hyunwoo, tapi ternyata dia sedang melakukan sidang. Dia pun kembali diolok-olok dengan humor hubungannya dengan Hyunwoo yang tak baik-baik saja dan akan segera berpisah. Secara kebetulan, di sana Hae-in lalu baru mengetahui jika pria di masa lalunya yang pernah ditolak menjadi orang penting yang bisa mengantarkan kesuksesan perusahaan. Dia bernama Yoon Sung. Karena tidak ingin melewatkan peluang emasnya, Hae-in pun mencoba mendekati dirinya dan secara langsung meminta bantuannya untuk bisa bertemu investor Herkina. Saat pimpinan Herkina sedang berkenalan para pembisnis lainnya, tiba-tiba lalu datang di waktu yang tepat.
Di sana Hyunwoo lalu mengatakan jika dirinya berusaha untuk memenangkan kasus di persidangan agar segera menemani Hae-in. 우리 그이랑 만 봐도 재밌어서. Melihat Hyunwoo adalah suami Hae-in, Yoo Eun-sung menemuinya mengatakan jika dirinya pernah menyukai Hae-in dan memiliki hubungan yang sangat dekat di masa lalu. Tapi di sana Hyunwoo tak begitu memperdulikannya. Namun siapa sangka saat Hyunwoo tak sengaja melihat mereka berdua sedang asik mengobrol, sepertinya Hyunwoo sedikit cemburu padanya. Keesokan harinya, kini Bugres sedang membahas mengenai kedatangan Inspektur Herkina ke Korea. Dia juga mengatakan jika orang kepercayaan Herkina adalah Yoo Eun-sung, teman sekampus Hae-in. Di sana Bugres juga menyesal kenapa dulu dia tak berusaha keras untuk menjodohkan Hae-in dengannya. Kini mereka pun meminta tolong pada Hae-in agar mengundang Yoo Eun-sung untuk makan bersama membahas bisnis keluarga mereka pada Herkina. 물론 걘 내가 손만 까딱하면 오겠지만. Singkatnya, keluarga Hong dan Yoo Eun-sung pergi ke sebuah daerah perbukitan milik Queen Group untuk berburu dan hasil buruan mereka akan menjadi penentu bagaimana keahlian mereka dalam berbisnis. Dan kini Hyunwoo pergi bersama Hae-in untuk mencari targetnya. Sedangkan di lain tempat, Bugres sedang menelpon seseorang dan memberi informasi tempat babi hutan yaitu daerah berbahaya pada orang tersebut. Sedangkan saat mereka berpisah, Hyunwoo pun bertemu Yoo Eun-sung. Dia lalu memberitahu jika permainan berburu sudah memiliki wilayah masing-masing. Namun ternyata di sana Yoo Eun-sung melanggarnya, dan saat Yoo Eun-sung melihat mangsa dia pun mencoba untuk menembaknya, tapi dihalangi oleh Hyunwoo. Kemudian di lain tempat, Hae-in sedang menargetkan seekor burung namun dia gagal, dan tiba-tiba saja dia mendengar suara babi hutan bersamaan dengan penyakit yang kambuh lagi. Entah halusinasi atau nyata, Hae-in tak bisa membedakan dan hanya terdiam. Tapi ternyata babi hutan itu nyata. Hae-in lalu tiba-tiba mengalami kilas balik mengingat masa lalunya.